Hantu Tukang Sate Part 1. Tukang sate di malam hari. Di gelap malam yang sunyi, tepatnya di malam Jumat Kliwon, aku berjalan sendirian melewati jalanan desa yang sepi. Aku baru saja pulang dari rumah temanku di desa sebelah. Aku berjalan santai menikmati suasana malam yang indah itu. Tampak bintang-bintang yang bersinar terang di langit malam menggantikan lampu jalanan yang telah padam. Tampak juga pintu rumah warga yang sudah tertutup rapat. Ketika sedang berjalan santai menikmati suasana malam itu, aku melihat dari kejauhan seorang penjual sate keliling sedang duduk di bawah pohon beringin yang besar. Apa yang dilakukan penjual itu ya? Sekarang kan sudah malam banget. Gumamku sambil berjalan menuju ke penjual itu. Sesaat kemudian, penjual itu menengok kepadaku sambil tersenyum tipis membawa sebuah kipas sate. Entah karena langkah kakiku yang keras ataupun hal lainnya sehingga ia menengok kepadaku. "Mas, monggo pinara," ujar penjual sate itu. "Iya, Pak." "Mau beli sate berapa tusuk, Mas?" 15 tusuk saja, Pak." "Iya, Mas, monggo duduk dulu." Aku pun kemudian segera duduk di sebuah kursi kayu yang sudah disediakan oleh penjual itu. Kursi itu nampak rapuh dan usang. Ketika aku duduk di kursi itu, aku merasakan hal aneh. Aku merasakan hal negatif di sekelilingku. Tapi aku tak memperdulikan hal itu. Sesaat kemudian, penjual itu mengambil 15 tusuk sate dan membakarnya di atas tumpukan arang. Part 2. Membisu. "Pak, kenapa Bapak masih di sini?" tanyaku mencairkan suasana. "Dagangan saya masih banyak, Mas. Tapi sekarang sudah malam, Pak. Jalanan juga sudah sepi." "Ya, mau gimana lagi, Mas? Bapak apa tidak takut sendirian di sini?" "Tidak sama sekali, Mas. Sudah terbiasa saya di sini." "Di sini tempatnya juga sepi loh, Pak." "Saya biasanya jualan di sini, Mas. Udah sering juga lihat memedi." "Hah? Memedi?" "Iya, Mas. Penunggu pohon ini." "Loh, emangnya pohon ini ada memedi, Pak?" "Ada, Mas." "Emang Bapak pernah lihat apa?" "Bapak-bapak bawa kipas sate." "Waduh, angker juga ya pohon beringin ini." "Iya, Mas. Beberapa hari yang lalu ada seorang bapak-bapak korban tumbal dari pesugihan pohon ini." "Berarti semua warga desa sudah tahu kejadian itu ya, Pak?" "Iya, beberapa ada yang tahu, ada juga yang tidak. Tapi jasadnya tak ada yang tahu." "Hah? Berarti jasad bapak-bapak itu masih di sekitar pohon ini, Pak?" "Iya, Mas." "Bapak-bapak bawa kipas sate itu emang gimana, Pak, ciri-cirinya? Bapak juga kan bawa kipas sate." Lantas penjual itu terdiam bisu tanpa sepatah kata pun, seperti tak ingin menjawab pertanyaanku. Pandangannya hanya fokus melihat sate sambil membolak-balikannya. Part 3. Sate menggoda selera. Beberapa menit kemudian, aku mencium bau gosong dari arang penjual itu. Apakah satenya kosong? Pertanyaan yang terlintas dalam benakku. Bulu kuduku mulai berdiri. Namun ketika aku berdiri melihat sate itu masih berwarna putih pucat seperti belum terbakar sedikit pun. Malam semakin larut.
Kurang lebih jam sudah menunjukkan pukul 10. Aku pun mulai mengantuk. Selang beberapa saat, penjual sate itu memanggilku. "Mas, satenya sudah jadi," ujar penjual itu sambil memberikan sebuah bungkusan hitam kepadaku. "Berapa, Pak?" 17.000 saja, Mas." "Ini, Pak." Setelah itu, aku segera pergi dari tempat itu. Aroma satenya terasa menarik perhatian hidungku. Aromanya yang enak membuatku ingin memakannya di tempat itu sekarang juga. Namun hari sudah larut malam. Aku tak bisa berlama-lama di situ. Part 4. Bungkusan hitam. Ketika dalam perjalanan, sate yang ada dalam bungkusan hitam yang kubawa makin lama makin terasa ringan seperti daun. Aku mulai curiga dengan isi sate itu. Aku pun membukanya. Ketika aku membukanya, aku terkejut bukan main. Ternyata isinya itu bukan sate, melainkan daun-daun kering dan set-set kecil. Dengan spontan aku menjatuhkannya. Aku semakin bingung dengan hal itu. Dan ketika aku menengok ke belakang, aku tak melihat lagi penjual sate itu. Aku mau tak mau dibuat terkejut dengan kejadian itu. Badanku gemetar tidak karuan. Tak kusangka aku dari tadi duduk di bawah pohon beringin menunggu hal yang tak berguna. Waktuku terbuang sia-sia. Memang, dari awal firasatku tidak enak dengan penjual itu. Lantas aku kemudian lari terbirit-birit pergi dari tempat itu. Aku berlari kencang tanpa melihat sekelilingku. Pandanganku hanya fokus ke depan. Suasana malam yang tenang berubah menjadi malam yang menyeramkan. Baru pertama kali ini aku merasakan hal ini. Part 5. Ketukan di pintu. Ketika sampai di depan gerbang rumah, ibuku menungguku di kursi depan sambil duduk manis. "Dari mana saja, Le? Sudah malam kok keluyuran?" kata ibuku. "Maaf, Bu, tadi aku ketemu hantu bapak-bapak, Bu," jawabku sambil gemetar ketakutan. "Huh, kamu ini ada-ada saja." "Serius, Bu, tadi di pohon beringin ada hantu bapak-bapak penjual sate." "Ya udah, terserah kamu. Buruan cuci kaki terus pergi ke kamarmu. Sudah larut malam ini." "Iya, Bu." Aku segera masuk ke dalam rumah dan segera melaksanakan apa yang diperintahkan ibuku tadi. Dan setelah itu, aku pergi ke kamarku dan mengunci pintunya rapat-rapat. Aku tidur di balik selimut dan memikirkan kembali kejadian tadi. Tak kusangka, bapak penjual sate tadi yang kutemui adalah hantu. Aku mencoba untuk melupakan semuanya. Aku berharap mimpi yang indah. Setelah beberapa saat, terdengar suara ketukan di depan pintu kamarku. Aku tak berani membukanya, karena kupikir itu adalah hantu yang kutemui tadi di bawah pohon beringin. Ketukan itu makin lama makin keras. Aku hanya bisa bersembunyi di bawah selimut sambil berkeringat dingin. Part 6. Sebuah pesan. Selang beberapa menit, suara ketukan itu menghilang. Namun aku merasa udara di kamarku dingin sekali. Entah bagaimana, udara di kamarku dingin padahal kamarku ruangannya tertutup. Namun ketika aku membuka selimutku, sekali lagi aku dibuat kejut bukan main. Kini, aku berada tepat di bawah pohon beringin yang kutemui tadi. Aku pikir ini adalah mimpi. Tapi ketika aku mencubit lenganku, ini terasa sakit. Aku semakin dibuat bingung dengan hal itu. Pikiranku campur aduk, jadi satu antara bingung, cemas, dan takut.
Aku hanya duduk terdiam. Badanku gemetar tidak karuan. Dari jarak jauh, nampak hantu penjual sate keliling yang kutemui tadi datang menghampiriku sambil membawa kipas sate. Ia berjalan perlahan-lahan sambil tersenyum tipis ke arahku. Matanya merah seperti darah. Semakin dekat hantu itu, semakin berdegup kencang jantungku. Wajah penjual itu penuh luka sayatan. "Apa yang sebenarnya kau inginkan?" tanyaku ketakutan sambil duduk di bawah pohon beringin itu. "Kuburkan jasadku," jawab hantu itu. Maksudnya, kuburkan jasadku." Di mana jasadmu?" kataku sambil ketakutan. Hantu penjual sate keliling itu kemudian diam sambil menunjuk ke arah pohon beringin yang ada di belakangku. Lantas aku makin bingung dengan hal itu. Ketika aku berkedip, hantu penjual itu hilang dalam sekejap mata, tanpa jejak. Part 7. Korban tumbal pohon beringin. Aku kemudian pergi ke arah pohon beringin itu. Dan benar saja ada sebuah mayat yang ditutupi oleh daun pisang kering. Mataku melotot melihat mayat itu. Aku sontak teriak kaget. "Tolong! Tolong!" teriakku lantang. Tak lama kemudian datang dua bapak-bapak yang sedang ronda malam. Mereka bernama Pak Yadi dan Pak Doni. "Ada apa, Nak? Malam-malam kok teriak-teriak?" kata Pak Yadi. "Pak, di balik daun pisang kering itu ada mayat," jawabku sambil gemetaran. Serius kamu?" "Iya, Pak, serius." "Coba cek dulu, Pak Yadi, barangkali benar kata anak ini," ujar Pak Doni. Pak Yadi dan Pak Doni pun segera mengeceknya. Ketika mereka membukanya, benar saja, mereka dikejutkan dengan mayat yang sudah tergeletak membusuk. "Astagfirullahaladzim," kata Pak Yadi dan Pak Doni bersamaan. "Pak Yadi, cepat hubungi polisi," kata Pak Doni. Pak Yadi pun segera menelpon polisi dan menjelaskan TKP tersebut. Malam semakin larut. Kurang lebih jam sudah menunjukkan pukul 23.30 WIB. Kami bertiga hanya bisa terdiam dan menunggu polisi datang. Selang beberapa menit, Pak Yadi menyuruhku pulang karena malam sudah sangat larut. Aku pun segera pulang dari tempat itu. Ketika aku sedang berjalan, aku melihat beberapa mobil polisi melaju menuju arah TKP. Aku pun lega akan kejadian itu. Dari kejauhan, tepatnya di bawah lampu jalanan yang mati, tampak hantu penjual sate keliling itu sambil memegang kipas sate sedang melambaikan tangannya sambil tersenyum kepadaku. Aku pun senang akan kejadian itu. Ku balas senyum tipis ke arahnya, dan akhirnya hantu itu pergi menghilang dalam sekejap. Aku segera pulang ke rumah dan menceritakan semua kejadian tadi kepada ibuku.